Lapor Mas Wapres sedang ramai ya. Ini penting sekali untuk menjawab orang-orang yang selalu menebar kepesimisan akan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka. Ya, khususnya dari para pembenci. Dan sekarang aneh, sudah mulai ada yang viral tuh, Menteri Pak Ara ya. Dia mengatakan di forum resmi hanya mencantumkan komando kepada Pak Prabowo, tidak kepada Pak Gibrannya. Padahal ini adalah satu paket. Dan Pak Prabowo apakah senang dengan apa yang disampaikan oleh Ara? Mungkin ingin mendapatkan poin atau apapun itu. Tapi yang jelas bagi saya sangat tidak sopan. Karena ini satu paket. Pak Prabowo dengan Pak Gibran itu satu paket. Prabowo tanpa Gibran itu susah untuk menang kemarin. Ya. Itu harus dipahami. Kalau urusan para pembenci ini ya mereka akan terus menggunakan sentimen itu. Tapi kalau sudah menular ke dalam kabinet, ini bagi saya problem. Dan Pak Gibran itu maju aja, orang merendahkan, orang kemudian pesimis kepada beliau. Tapi saya salut dengan Gibran Rakabuming Raka. Dia jalan aja. Lapor Mas Wapres itu gebrakan yang luar biasa. Dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Yang sebelumnya belum pernah ada kejadian demikian. Masyarakat berbondong-bondong masuk. Bahkan langsung dipantau oleh Gibran. Ini orang ini gila bagi saya. Coba-coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ya. Komentar masyarakat terkait Mas Gibran, wakil presiden kita. Saya selalu dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Di satu sisi banyak orang yang mencemooh, banyak masyarakat yang tidak suka dan menganggap dia tidak pantas sebagai wakil presiden. Tapi di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka tetap bekerja, kerja. Apa yang dilakukan orang-orang itu menghina, itu dibalasnya dengan kerja. Saya salut gitu. Salutnya kenapa? Saya baru pertama kali ini lihat ada seorang wakil presiden ternyata punya ide-ide kreatif ya. Kayak ide kreatifnya yang pertama adalah di mana Mas Gibran Rakabuming Raka itu membuka sebuah aduan masyarakat yang berjudul ya, yang diberi nama kalau nggak salah Lapor Mas Wapres ya. Jadi saya ingat sebuah entertain atau acara di sebuah televisi yang berjudul Lapor Pak gitu ya. Saya tahu mungkin bisa jadi apa yang dilakukan Mas Gibran ini terinspirasi dengan Lapor Pak ya, atau mungkin itu terinspirasi dari situ. Kemudian Mas Gibran membuka aduan masyarakat agar seluruh warganya bisa mengadukan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan di tengah-tengah masyarakat melalui programnya Mas Gibran, yaitu Lapor Mas Wapres ya. Nah ini keren banget loh ya. Tidak pernah ada wakil presiden sebelum ini yang melakukan ide-ide gila seperti itu ya. Maksudnya ide-ide kreatif gitu ya. Saya nggak tahu ini adalah idenya Mas Gibran sendiri atau ada tim kreatif ya, atau ada tim kreatifnya, atau mungkin juga ini idenya Kaisang, karena Kaisang itu adiknya Gibran Rakabuming Raka itu orangnya kreatif, lucu, kocak tapi kreatif gitu ya. Punya aja ide-ide gila yang bisa membuat masyarakat wow gitu kan. Nah ini yang membuat saya mengatakan salut kepada Gibran, karena beberapa hari dia memerintah baru beberapa hari, tapi dia sudah membuat kotak aduan yang diberi nama Lapor Mas Wapres ya. Oke, yang kedua, pada sebuah pidatonya Gibran, gak tahu di mana itu saya tapi melihat videonya, dia menyoroti tentang adanya kriminalisasi guru gitu ya. Dia menyoroti tentang keberadaan guru ya, dan juga murid begitu ya. Sampai di situ dia tercetus, jangan hanya membuat undang-undang untuk perlindungan anak, tapi juga tolong dibikin undang-undang untuk perlindungan guru. Keren nggak? Ini benar-benar keren ya. Jadi dia itu pikirannya sebagai wakil presiden itu jalan gitu ya. Tidak pernah ada wakil presiden yang ternyata punya pemikiran seperti Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi ternyata ini menunjukkan bahwa kenapa ya? Karena bahwa yang namanya wakil presiden itu bukan hanya sekedar ban serep. Oke.
Allahu Akbar. Bismillah. Tuh, masyarakat pun menaruh harapan besar, dan memang baru kali ini ada wakil presiden. Sebelumnya kan Kiai Haji Ma'ruf Amin seolah tak terlihatan bagaimana ini kerja beliau. Mas Gibran itu beda, Pak. Beda. Beliau benar-benar kerja di tengah orang, melemparkan pesimis, mungkin tidak pede dengan memampang Gibran Rakabuming Raka. Lempeng, we. Itu saktinya Gibran Rakabuming Raka. Logikanya gini deh. Dulu, siapa yang percaya Pak Jokowi memimpin republik ini? Siapa yang percaya beliau? Banyakan kemudian orang yang, wah ini mah pelangap-pelongo. Bagaimana ini dia bisa memimpin negara besar, gitu ya? Faktanya bagaimana? Sukses gak Pak Jokowi memimpin republik ini? Bagaimana respon rakyat kepada beliau? Kita jangan ngomong para pembenci ya, karena itu sebagian kecil aja dari ratusan juta masyarakat Indonesia. Kan sukses. Begitupun sekarang kepada Mas Gibran. Banyak kemudian yang meragukan. Tapi beliau jalan terus. Kerja. Jadi bacotan itu dijawab dengan kerja. Yang saya pertama kali salut kepada Gibran itu, ketika dia diledek kemarin pas urusan kampanye ya, oleh siapa itu politisi PDIP dengan asam sulfat. Samsul ya. Samsul. Apa yang terjadi? Dia pakai kaos itu. Ledekan dijadikan brand. Gila ini orang. Konsultan politiknya siapa ini orang? Atau ide gila dia sendiri? Dan berhasil menyedot perhatian masyarakat. Bayangkan. Ledekan dijadikan brand. Lalu kemudian menarik simpati masyarakat. Ledekan, Pak. Jadi ledekan itu, Gibran tidak marah dengan diledek. Justru dengan diledek itu pacuannya lebih keras. Dan itu kan, itu mental yang sudah sangat kuat itu. Kita bisa menguji urusan itunya. Itu contoh sederhana. Dan sekarang, keren. Lapor Mas Wapres, istana dibuka untuk masyarakat. Meninjau langsung ini video Pak Gibran ketika langsung meninjau situasi masyarakat ketika melapor di istana wakil presiden. Ini orang hebat ini orang berani, mentalnya sangat kuat. Begitu ya. Saya tetap optimis. Ini orang bisa kerja. Ini orang bisa berwibawa. Sangat bisa berwibawa. Bahkan Rossi itu pernah mengeluarkan statement kayak gini nih. Menurut saya dia sangat berbeda dari Pak Jokowi. Dia nggak bisa ditantang. No, dia nggak bisa. Dia akan melakukan pembuktian sedemikian rupa untuk melawan ledekan itu. Itu Rossi. Dan memang terlihat watak Gibran demikian. Diam Gibran itu berpikir. Jadi bukan diam itu merenungkan cacian, makian, hinaan lalu down. Bukan. Diamnya Gibran itu berpikir. Diamnya Gibran itu melahirkan solusi. Diamnya Gibran itu ketika ngomong setelah diam itu mempesona. Banyak ide-ide kreatif yang lahir. Dan itu fakta, bukan hanya omong kosong. Entah siapa konsultan politiknya, atau memang ini adalah ide dari dianya. Tapi kalaupun benar ada konsultan politiknya yang membisiki Gibran, lalu Gibran mempraktekkan pembisiknya itu prakteknya ini keren. Apalagi benar-benar itu adalah ide langsung dari Gibran. Itu gebrakan itu. Lapor Mas Wapres itu gila ini.
Gila ini orang. Saya yakin Gibran akan menjadi tokoh besar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.